Untuk pertama kali yang dicek adalah kabel penghantar. Apakah kabel penghantarnya bagus, bisa dilihat dengan cara ditekuk seperti ini. Untuk kabel penghantar ini menggunakan NZM untuk tegangan 300 sampai 500 volt dan keadaannya masih bagus. Untuk kelenturannya masih bagus dengan tidak adanya pecahan-pecahan kabel atau retak-retakan kabel. Kemudian dicek lagi. Nah, di sini ditemukan sebuah kerusakan, yaitu kabel yang terkelupas dikarenakan mungkin bisa dikarenakan kan dimakan usia atau dikarenakan faktor luar seperti hewan seperti tikus dan lainnya. Ini bisa diatasi dengan mengisolasi atau mengganti kabel atau yang lainnya. Nah, kemudian akan dicek apakah kabel ini masih terhubung dengan motor listrik ini atau tidak menggunakan ampermeter. Kita pilih selektor yaitu menggunakan ohmmeter. Terserah menggunakan skala berapa. Nah, untuk menggunakan multimeter dengan selektor tahanan ini, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengkalibrasinya dengan cara menghubungkan dua terminal plus dan minus seperti ini. Nah, kita harus membuatnya menjadi dinolkan dengan cara digeser seperti ini hingga sampai 0. Nah, saya rasa cukup. Kemudian dihubungkan pada dua terminal pada steker ini seperti ini. Apabila ini nyambung, maka ini akan bergerak ke sana. Apabila steker ini putus, maka tidak akan bergerak sama sekali. Nah, dikarenakan masih ada pergerakan di ampermeter ini, maka dapat dikatakan bahwa kabel penghubung ini masih dapat digunakan dan masih menyambung. Hanya perlu maintenance, memberi sebuah lapisan baru seperti isolasi pada bagian yang rusak tadi. Kemudian setelah kabel selesai diperiksa, kami akan memeriksa tentang kapasitor. Kapasitor tempatnya di sini. Nah, yang pertama dilakukan dalam bukanya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sambungan-sambungan pada kapasitor masih terlihat sangat bagus dan keadaan kapasitor juga masih bagus. Sambungan rangkaian di sini masih sangat bagus. Nah, dapat dikatakan bahwa dikarenakan kapasitor yang digunakan masih baru, maka dapat dikatakan bahwa kapasitor ini masih bagus dan dapat digunakan. Untuk spesifikasinya yaitu dengan merek Panasonic, nomor model GP129JEK, pompa air listrik sumur dangkal untuk tegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz, menggunakan daya keluar 125 watt dan memasukkan maksimal 1,55 ampere. Nah, untuk kapasitas air minimal yang digunakan adalah 18 liter per menit dengan tinggi aliran minimal 27 meter. Selanjutnya akan diperiksa tentang apakah mesin ini masih bisa mengeluarkan air dengan cara menyambungkannya dengan sebuah air seperti ini. Nah, dan Pak sudah mulai mengeluarkan air.
Nah, di sini dapat diketahui bahwa mesin ini masih bisa berfungsi dengan baik untuk tahap dari luarnya. Jika dilihat dari luarnya, selanjutnya akan diperiksa bagian dalamnya mulai rotor, stator dan sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu perbaikan di dalam pompa air ini sendiri. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu membuka tutup kipas pendinginnya dengan menggunakan seperti ini, obeng seperti ini. Sisi pertama ini ditaruh di satu tempat biar tidak hilang. Ya, ini sudah tertutup penutup buat kipas pendinginnya. Kemudian kita melepas kipas pendinginnya dengan cara seperti ini. Seperti ini. Dan kita lepas seperti ini. Nah, setelah itu terbuka, kita buka tutup statornya seperti ini. Jika sulit, kita menggunakan bantuan dengan obeng berbentuk min. Jangan lupa di sini ada ring yang bergelombang yang digunakan untuk menekan bearing itu sendiri. Ini letaknya di dalam rumah bearing seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat kondisi di dalam stator ini sendiri. Untuk lilitan dalam rumah stator ini kita lihat apakah ini ada yang terbakar, hangus ataupun putus, dan isolasinya, kawat isolasinya atau kawat emailnya itu sudah terkelupas. Kita lihat ternyata masih aman. Kemudian kita lihat juga bearingnya. Kalau bearing ini pengecekannya kayak gini, jika diputar ada getaran kayak semacam suara dan juga kayak bergelombang gitu, jadi harus diganti. Tapi ini bearingnya ini masih bagus, tidak bersuara dan tidak bergelombang seperti itu. Selanjutnya kita lihat bagian sentrifugalnya atau kipas buat mempompa air ke atas. Kita buka dengan menggunakan kunci J ukuran 10 seperti ini. Kita taruh di sini.
Ini untuk penutup kipas sentrifugalnya. Kita lihat bagian di sini. Apabila bagian ini rusak, maka gerigi dari kipas ini sendiri akan patah atau halus, yang memungkinkan vakum atau pompa untuk air itu akan berkurang. Tapi kondisi ini masih terlihat sangat baik, jadi tidak perlu ada penggantian atau perbaikan untuk di daerah sentrifugal ini sendiri. Kita kembali lagi untuk yang perbaikan selanjutnya, yaitu yang telah kami jelaskan tadi bahwa ada kabel yang terkelupas karena dimakan usia maupun karena faktor lain seperti dimakan oleh tikus. Ini ada cara perbaikannya, yaitu bisa dengan cara mengganti maupun dengan mensolasinya. Ini kami solasi bagian yang terkelupas. Nah, ini membuat lapisan kabel sudah aman. Kemudian kita kembali lagi ke rotor. Ini namanya rotor. Ini karena ini penggunaan jangka panjang, maka kita harus untuk untuk pemeliharanya kita kasih pelumas di bagian bearing itu sendiri, seperti ini. Kotor, ojo tangan kotor tangan. Ini berfungsi agar putaran dari bearing itu sendiri bisa semakin halus dan bisa tahan lama, tidak kering di dalamnya, seperti itu. Baik, seperti itu untuk cara pelepasan bagian dari pompa air dan perbaikannya. Berikutnya adalah finishing. Dan sekarang waktunya untuk menutup kembali dan mengecek apakah pompa air ini masih bisa digunakan. Kita yang akan lakukan adalah menutup bagian ini. Kita lihat kondisi yang semula adalah seperti ini, kita kembalikan seperti ini. Lubangnya harus pas dan kita tinggal masukkan baut seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Kita gunakan kunci 12.
Setelah itu bagian yang selanjutnya adalah rotornya. Jangan lupa lem gelombang kita masukkan seperti ini. Kita taruh di sangkar rotornya, tutup rotornya. Kita paskan. Setelah pas, kita kasih, kita pasang baut seperti ini. Jangan lupa untuk memasang baut kita gunakan obeng, bukan tang. Kita masang baut menggunakan obeng, bukan disensi. Nah itu kipasnya, kipas pendingin. Ya kita lihat di sini ada knob-nya. Kita masukkan harus pas sesuai knob seperti ini. Setelah itu kita baut, kencangkan dengan baut. Jangan lupa kembali digunakan obeng, bukan tang. Lalu tutup kipasnya, jangan lupa. Setelah kita pasang semua, kita akan mencoba apakah ini berfungsi atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak. Tolong mas ya.